Kasus korupsi PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan berakhir anti klimaks. Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi Ira Puspadewi beserta 2 terpidana lain. Keputusan rehabilitasi Ira dan kawan-kawan memantik kontroversi. Tempo mendapatkan informasi ada nuansa politis dalam keputusan tersebut. Ada peran sejumlah tokoh di balik keputusan rehabilitasi itu. Masalah lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ogah-ogahan melanjutkan pemeriksaan tersangka kasus korupsi PT ASDP yang masih tersisa, yaitu pemilik PT Jembatan Nusantara yang bernama Aji. Kenapa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan rehabilitasi ketimbang abolisi dan amnesti? Mari kita kupas perkaranya. Nih gue bawa barang anti klimaks sih malah main. Ini dulu nih serius ini. Menang gue tadi sama Bang Moses tuh. Gitu. Apa sih Turan? Ini Bang, Kepres rehabilitasi. Oh, yang itu Kepres yang kasus ASDP itu loh. Iya. Ira ya. Ira, ada Ira. Nih, ini 3 lembar doang nih. Ada Ira, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Oke. Inilah orang-orang yang dapat rehabilitasi. Ini sebuah keputusan, bukan keputusan, tapi situasi yang anti klimaks ya, karena kasusnya akhirnya Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi ya pada Ira dan kedua terpidana lain, Muhammad Yusuf Hadi dan Ari Muhammad Adi Caksono gitu. Dan kebetulan mereka dalam satu berkas, jadi mereka dapatlah tiga proses rehabilitasinya. Dan kita kan menulis ya pekan ini soal sebenarnya ada ceritanya tuh kenapa putusan ini rehabilitasi ini diberikan kepada ketiganya. Nah, karena kan kasus sendiri kan sudah selesai ya di pengadilan sebenarnya, meskipun rehabilitasi itu sebenarnya tidak menghilangkan kasusnya gitu Pep ya. Tapi nanti Pep bisa cerita lah. Tapi tanya dulu nih ke Lani nih gitu. Jadi apa argumentasi Presiden memberikan rehabilitasi kepada Ira dan Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad ini kan? Iya Bang, jadi sebenarnya pas gue pribadi ya, pas tahu berita ini juga agak kaget nih loh, kok Ira bisa dapat rehabilitasi kan. Dan ternyata setelah kita coba ngobrol sama Yusril Iza Mahendra, dia Menko Hukum dan IMIPAS, dia itu ceritanya, jadi Prabowo itu menganggap Ira dan kawan-kawan ini nggak bersalah Bang. Karena tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, karena berawal dari dirasa tidak bersalah itulah makanya diputuskan Ira dan kawan-kawan dapat rehabilitasi. Meskipun tadi yang Bang Moses bilang itu tidak menghilangkan kasus hukumnya ya. Tapi intinya Ira ini harus dipulihkan lah nama baiknya karena tidak mendapatkan kickback-nya itu, Bang. Yang paling penting, ini yang paling penting ya untuk juga kepada pembaca ya. Jadi kan sebelum ada rehabilitasi ini kan Presiden kan sebelumnya memberikan amnesti ya kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, serta 1000-an narapidana lain saat itu yang umumnya kebanyakan kasus narkoba. Kemudian ada abolisi, abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong. Dan sekarang ada rehabilitasi. Jadi ini memang Presiden kita ini menggunakan kewenangan sebaik-baiknya memang. Di Undang-Undang Dasar ada dia kan memang pasal 14 saya cantumkan pasal 14 itu kan menyatakan bahwa Presiden yang berwenang kan memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan publik, apa sih sebenarnya beda amnesti, rehabilitasi dan abolisi ini? Gabriel mungkin kemarin. Iya, jadi sebenarnya ada 4 ya, bukan cuma itu, ada gerasi juga. Gerasi. Ada gerasi. Jadi di antara 3 ini nih, 4 ini, 3 di antaranya ini Presiden boleh mengajukan dengan sendiri. Artinya kewenangan dia ya? Kewenangan dia. Tidak perlu ada pengajuan. Tidak perlu ada pengajuan, nggak perlu ada yang minta. Sementara kalau gerasi ini harus diminta. Ada permohonan gitu ada permohonan. Misalkan Lani nih, dia di penjara. Kenapa? Karena nyolong pohon toge. Kagak ada pohon toge. Nyolong pohon toge gitu kan. Terus dia minta mohon maaf gerasi kepada Presiden. Nah, itu gerasi. Tapi kalau yang 3 ini enggak. Itu pertama perbedaannya ya. Kalau yang ketiga ini, pertama rehabilitasi, amnesti dan abolisi itu
sebenarnya sama-sama membebaskan. Poinnya adalah Membebaskan membebaskan si seseorang yang dijerat seseorang. hukum dari hukuman. Yes. Karena kan betul. amnesti, karena Hasto, Tom Lembong dan Ira ini itu sama-sama sudah divonis kan? Iya. Oke. Yang membedakan apa? Pertama kalau abolisi nih ya, kalau Tom Lembong itu dibebaskan dengan cara dihentikan proses hukumnya. Oke. Kenapa dihentikan? Saat itu kan Tom sebenarnya udah divonis ya. Kemudian dia banding. Artinya proses hukumnya sebenarnya masih jalan nih. Gitu ya. Masih jalan. Nah, presiden di-cut sama presiden. Cek! Potong, selesai. Gue jangan ini lagi. Pokoknya gue bebasin gitu. Jangan ini lagi itu apa? Jangan dilanjutin lagi Jangan nakal prosesnya. lagi. Oh, Iya. kirain Tom Lembong jangan nakal lagi enggak? Jangan dilanjutin. Karena kan itu kan kemarin politis kasusnya. Iya. Oke. Yang kedua nih, amnesti. Amnesti itu apa? Hasto vonisnya kan bersalah. Vonisnya bersalah dan sudah inkrah gitu kan. Dia kemudian diampuni. Amnesti itu kan pengampunan ya. Menghapuskan hukuman pidananya dan semua akibat hukuman pidana itu. Gitu. Jadi diampunin, tapi vonisnya tetap. Nah, memang rehabilitasi dan amnesti ini beda-beda tipis. Kalau rehabilitasi ini sebenarnya kan dia memulihkan harkat dan martabatnya seseorang itu gitu. Nah, yang menjadi pembeda kemudian adalah rehabilitasi ini sebenarnya ada dua jenis, Bang. Diatur dalam Undang-Undang Dasar sama diatur dalam KUHP juga. Nah, kalau yang di KUHP itu sebenarnya rehabilitasi itu harusnya diberikan kepada orang yang sudah divonis bersalah, divonis tidak bersalah, tetapi dilihat ada proses hukum yang cacat gitu loh. Ada peradilan sesat lah gitu. Katakanlah seperti itu, ada peradilan sesat, ada proses hukum yang salah, kemudian dia dipulihkan harkat martabatnya tetapi oleh Mahkamah Agung gitu loh sebagai pucuk pimpinan peradilan di Indonesia gitu kan. Nah, kalau yang di Undang-Undang Dasar yang digunakan Presiden Prabowo kepada Ira ini adalah rehabilitasi politis. Jadi presiden bisa aja, ya seperti Lani tadi bilang, karena presiden merasa tidak bersalah. Jadi nanti kalau lu korupsi misalkan, tapi presiden karena... Gue gak mungkin aminin deh. Gue mau ngaminin deh. Jangan aminin deh. Tapi karena presiden merasa, oh Moses ini orang baik nih gitu kan. Nah itu gue aminin sih gitu kan. Nggak bersalah nih Moses nih. Udah gue kasih rehabilitasi, gue ampunin. Gue pulihkan harkat martabatnya gitu. Tapi dengan catatan kasusnya tetap jalan lain. Karena dalam kasus ASD kasus ini, itu kan Direktur Utama Jembatan Nusantaranya itu kan masih tersangka ya, belum terdakwa kan? Belum masuk pengadilan kan? Belum masuk pengadilan. Yang kita dengar kan sebenarnya udah P21, udah tahap kedua, udah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan, tapi karena ini jadi terhambat lagi lah gitu ya. Nah gitu. Jadi rehabilitasi juga tidak menghentikan perkaranya, kecuali yang tadi rehabilitasi berdasarkan KUHP karena ada peradilan sesat nih, ada proses hukum yang salah gitu. Kalau ini kan enggak, rehabilitasi politik. Ada lagi perbedaannya gue tambahin Bang. Jadi kalau misalkan amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang 45 juga ya, itu harus minta pertimbangan dari DPR. Oh iya. Which is kalau menurut Yusril itu terlalu politis banget tuh kalau minta pertimbangan DPR. Nah, cuma kalau rehab ini itu tinggal minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau menurut Yusril sih ya kalau Mahkamah Agung ini jelas nih pertimbangan hukumnya gitu ya. Makanya nggak politis-politis amat. Nggak ada tarik-menariknya ya. Iya. Kalau di Mahkamah Agung ya. Tapi kan kalau dari tulisan kita ini kan ini sebenarnya ada bau politiknya. Gitu. Nah, itu cerita dong. Ada benar-benar sih dari bau politiknya gitu. Bener nggak ini keputusan murni dari seorang Presiden Prabowo Subianto untuk merehabilitasi? Kenapa tidak jangan-jangan? Nggak kan? Ya rehabilitasi politis pasti ada pertimbangan. Nah, gimana? Jadi kalau politiknya itu Bang dalam pemberian rehab ini itu sebenarnya dimulai saat Dasko Prasetyo dan Teddy itu mengumumkan presiden akan memberikan rehabilitasi. Wakil Ketua DPR ya. Betul, Wakil Ketua DPR. Padahal kan sebenarnya dan Dasko juga waktu itu bilang kenapa kemudian presiden beri rehabilitasi karena ada aspirasi masyarakat nih yang masuk ke DPR. Padahal kan sebenarnya dalam undang-undang itu kan nggak perlu ya pertimbangan dari DPR juga. Dasko kan juga klaim ya kalau Komisi Hukum
itu sudah membuat semacam pertimbangan begitu Bang untuk rahapnya ini. Karena lu bilang tadi barusan kan untuk rehabilitasi itu kan tidak perlu Pertimbangan DPR. Iya benar. pertimbangan MA. Iya, cukup MA aja. Ujuk-ujuk muncul tuh wakil ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, Sufi Dasko Ahmad, sama Seskap ya? Seskap dan Setnek. Sektek ya, yang mengumumkan kemudian merehabilitasi gitu. Dan kita juga udah sempet cek loh itu ke anggota Komisi Hukum ya. Iya. Wah, dia bilang nggak ada DPR dilibatin tuh soal rehabilitasi gitu. Itu klaimnya Dasko doang kata dia. Iya, sumber kita yang lain juga bilang kayak gitu Bang, bahwa nggak ada tuh kajian di DPR soal rehabilitasi ini. Nah, kita kan di internal kita kan persidangan kasus PT ASDP ini kan sebenarnya nggak terlalu ramai ya awalnya. Nah, dilalah berapa bulan lalu ya, sebulan lalu ya kayaknya mulai akhirnya ramai tuh. Tiba-tiba saya juga bingung tuh waktu Ramenya itu seminggu sebelum vonis. Ya, bahwa rame. Loh ini ada kasus meskipun saya tahu tapi ini rame banget di media sosial kasus ini. Iya. Sampai ada influencer ikut segala kan. Tuh, tokoh-tokoh juga mulai kita gerak. diskusi tuh, ini coba dicek deh. Ini jangan-jangan ada gendangnya nih, gitu loh. Jangan-jangan ada yang menabuh gendang, ada yang merame-ramekan nih. Karena kita kan diskusikan, saya juga minta ke Linda, ke teman-teman kan tuh, ya udah persidangannya ya sewajarnya aja yang persidangan gitu. Tapi akhirnya ini di ujung divonis dan apalagi dikait-kaitkan kan dalam kasus PT IRA ini kan tidak disebutkan, tidak ditemukan kata vonisnya kan, tidak ditemukan adanya kickback. Akhirnya kan disamakan dengan kasusnya Tom Lembong. Seperti apa gitu. Tapi sebelum cerita lebih jauh, kayaknya mending kita cerita timeline dulu deh, biar juga nanti membaca tahu ya, Pep ya. Nanti Pep bisa bantu bikin dari awal kasus ini mulainya dari mana sih sebenarnya Pep? Iya, gitu. Betul. Sebetulnya kasus ini tuh kan nggak bisa dilihat berdiri sendiri gitu. Artinya sudah Berdirinya bareng-bareng. berjalan bertahun-tahun gitu kan. Apa yang bareng-bareng? Kan lihatnya berdiri sendiri, nggak bisa berdiri Biasanya ini kan ada 3 orang ya petinggi ASDP yang belakangan divonis sama hakim. Ini kan Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, sama Hari Muhammad Adi Caksono gitu kan. Nah sebetulnya kasus ini tuh setidaknya kita ambil ini deh, patokannya tuh 2017. Akhir 2017 itu Ira dilantik menjadi direktur utama ASDP. Tapi sebelum itu sudah malam melintang di beberapa BUMN. Nah, kita punya di sini kan satu tersangka yang masih berstatus tersangka, itu adalah pemilik PT Jembatan Nusantara, Aji ya namanya. Kan udah sakit-sakitan ya. Katanya sih. Diperiksa kemarin pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Nah, ini kan 2017. Ira kan dilantik menjadi direktur utama ASDP. Nah, kita punya satu tersangka di sini yang masih berstatus tersangka, yaitu pemilik PT Jembatan Nusantara, Aji. Sebelum Ira menjadi direktur utama ASDP, Aji ini sebetulnya sudah gerilya lah ke ASDP sekitar 2014, 2016 gitu. Tujuannya apa? Itu menawarkan perusahaannya gitu untuk diakuisisi oleh ASDP. Nah, menariknya di tahun 2016 pengen ada rencana akuisisi oleh ASDP. Sebenarnya sudah ada rencana akuisisi. Sudah ada rencana. Oleh Dirut sebelumnya ya. 2016 Direktur Utama itu Danang namanya. Nah, ada rencana akuisisi tapi ditolak sama Dewan Komisaris karena alasannya ada kapal yang kondisinya uzur segala macam. Di situ sudah ada sebetulnya sejak 2016 gitu, tua atau uzur gitu. Artinya sekarang ketika ada perdebatan di persidangan, yang satu pihak bilang ini kapalnya uzur, yang satu pihak lagi bilang tidak uzur, ya fakta yang kita temukan 2016 itu sudah ada keputusan atau penolakan dari Dewan Komisaris. Kalau waktu itu Dewan Komisaris menyetujui, harusnya dibeli. Sebelum Ira sudah dibeli itu perusahaan gitu kan. Nah, Ira dilantik tahun 2017, tahun 2000 akuisisi itu sebetulnya baru final tahun 2022 gitu. Nah, artinya kan ada jangka waktu. Nah, ketika Ira dilantik menjadi direktur utama ASDP, memang Ira melakukan beberapa perubahan keputusan direksi gitu loh. Keputusan direksi ada yang diubah, yang belakangan kemudian
itu dianggap memudahkan atau memuluskan proses akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP ini gitu. Itulah yang kemudian menjadi salah satu fakta di persidangan. Kenapa nih diubah gitu kan untuk menyesuaikan dengan proses akuisisi itu gitu. Karena kan keputusan direksi diubah sebelum proses akuisisi dilakukan gitu. Nah, di sini menariknya karena ada dua versi yang muncul di persidangan. Ini persidangan semua nih, Pep ya? Iya, ini versi. Jadi saya bicara fakta persidangan aja gitu kan. Nah, di satu sisi pihak kuasa hukum atau pihak IRA menyebutkan kalau IRA itu baru ketemu Aji itu baru 2019. Aji Direktur pemilik Jembatan Nusantara ya? Nusantara. Artinya aturan itu diubah sebelum ketemu dengan Aji. Jadi nggak make sense kalau aturan itu dianggap bertujuan untuk memuluskan akuisisi gitu. Karena kan belum ketemu. Ada saksi yang bilang kayak gitu. Ada saksi yang bilang begitu. Tapi informasi lain yang kita temukan, dan ini juga teman KPK cerita, bahwa setelah Ira dilantik menjadi Direktur SDP, sekitar 2018 itu sudah pernah ketemu dan memberikan selamat bahkan. Selamat sudah dilantik gitu dan mulai terlibat pembicaraan itu. Nah, ini dibantah lah sama tim hukum waktu itu. Wah, enggak kok, baru 2019 ketemunya gitu. Jadilah tahun 2022 itu dilakukan akuisisi. Nah, menariknya, sebelum 2022, ini sekitar 2020 di sini. Nah, kita dapat informasi, ini memang sudah jadi fakta persidangan juga dan fakta yang muncul, bahwa Dewan Komisaris itu pernah memberi surat peringatan ke Erick Thohir waktu itu, ke Menteri BUMN ya, bahwa ini proses akuisisi ini mengandung resiko yang tinggi gitu loh. Itu sudah adalah surat dari Dewan Komisaris waktu itu. Cuman belakangan memang terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris. Yang di tulisan lama sebetulnya sudah kita singgung, setelah terjadi perubahan komposisi itu proses akuisisi menjadi mulus lah setelah itu. Sampai ujungnya gongnya 2022 PT Jembatan Nusantara yang memiliki puluhan kapal itu resmi menjadi milik ASDP. Disitulah kemudian KPK menelusuri ya. Di tahun 2022 juga. KPK itu baru mulai. 22 ya benar, penyelidikannya. 2022 ya, penyelidikan. Mereka menemukan indikasi kerugian negara gitu. Udah deh, sampai akhirnya tersangka ya ketiga petinggi ini. Nah, kemudian kasus berjalan, banyak dukungan. Akhirnya, awalnya itu jaksa itu menuntut mereka 8 tahun itu. Ada yang 8,5, ada yang 8 tahun. Kemudian, tanggal 20 November 2025, vonis dijatuhkan. Ternyata hanya vonis itu lebih rendah dari tuntutan. Memang kita sempat ngobrol sama tim hukum IRA gitu. Mereka sih menilai ada di sini sebetulnya vonis yang lebih rendah dari tuntutan itu menunjukkan keraguan-keraguan juga dari majelis hakim gitu. Walaupun demikian, walaupun vonis yang lebih rendah, tapi IRA tetap dinyatakan bersalah. Karena perbandingannya waktu itu 2-1. Satu hakim, ketua majelis hakim sebetulnya. Dissenting opinion. Dissenting opinion. Kemudian yang anggota majelis hakim justru menyatakan IRA telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi lah secara bersama-sama. Apa alasan dari salah satu hakim ini, hakim ketua? Apa yang dilakukan IRA dan teman-temannya ini masih bagian dari pertimbangan bisnis lah, business judgment rule gitu. Nah, cuman hakim lain melihat bukan gitu, karena fakta-fakta persidangan menunjukkan tidak bisa itu digunakan sebagai alasan untuk memvonis bebas IRA. Artinya dua hakim ini menyatakan ya IRA firm bersalah. Nah, disinilah titik krusial yang kita bahas tadi. 20 itu kan vonis. 20. Nah, KPK itu sebetulnya mau bersiap banding lah ya. Iya. KPK itu artinya kan ini ada dua pihak nih. KPK sama IRA ya, IRA CS. Ini satu tim pengacara ya mereka ya? Ya, satu tim pengacara. Tim hukum IRA itu sebetulnya sudah bersiap banding. Sudah dapat kuasanya juga dia. Kuasa banding. KPK pun sudah sedang menyiapkan banding. Ujuk-ujuk tanggal 25
5 hari kemudian ya. Baru 5 hari ya, Dasko, Teddy, dan Pras mengumumkan bahwa Presiden sudah setuju memberikan rehabilitasi. Kagetlah mereka gitu kan. Di sini juga di Kepres itu disebutkan bahwa pertimbangan, kan kalau rehabilitasi perlu pertimbangan MA. Mahkamah Agung. Pertimbangan MA itu juga terbit di hari yang sama, tanggal 25 juga gitu loh. Nah baru 28 Kepres itu dari yang kita dapat ya dokumen tadi, Kepres itu diteken sama Prabowo tanggal 28 gitu. Ini ada kebingungan di KPK sebetulnya karena mereka menganggap ini nih belum Inkrah. 25 ini belum inkrah nih. Makanya kan kemarin sempat kok nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar nih. Iya, kok nggak keluar gitu. Karena mereka menilai inkrah itu ada batas waktunya gitu loh. Nah, saya sempat ngobrol ya sama di MA. Ini gimana nih proses pertimbangan rehabilitasi ini keluar gitu. Ketua Kamar Pidana juga memang tidak terlibat. Wakil Ketua MA bidang yudisial juga tidak terlibat. Jadi ini pure diteken oleh Ketua MA sendiri. MA. Kita nggak tahu lah isi pertimbangan apa yang disebutkan di dalam itu. Cuman bagi MA sih, udah nih kalau 28 berarti udah inkrah. Udah kelar masalah gitu. Pinter lah, Presiden juga tahu lah, ngerti kan, karena pas vonis itu kan dua-duanya sebenarnya belum menyatakan banding, tapi pikir-pikir. Majelis Hakim kan ngasih waktu 7 hari. Nah, jadi kan ada 7 hari itu dihitung itu kalau 7 hari tidak ada yang mengajukan banding, artinya baru inkrah gitu loh. Ya kan pemerintah juga pasti pinter lah, ngerti dulu, kasih aba-aba dulu. Lu nggak usah ngajuin banding dong, gitu kan. Gue udah ngumumin nih, gue mau ngasih rehabilitasi gitu kan. Makanya KPK akhirnya kan setelah pengumuman tanggal 25 itu nggak jadi ngajuin banding. Kalau misalkan KPK ternyata nggak mengajukan banding, nggak bisa rehabilitasi. Skemanya pasti harus abolisi kayak Tom Lembong ya waktu itu. Seolah-olah pengumuman Dasko, Pras, dan Teddy itu udah menutup keran KPK juga nih buat mengajukan banding. Karena kan menurut sumber kita juga ya, nggak mungkin nih KPK dan MA itu pendapatnya berseberangan dengan Presiden gitu. Ya udah gugur lah banding mereka. Dan kasus ini kan sebenarnya kompleks juga ya Bang, Mas. Penyelidikannya dimulai di 2022. Tapi kemudian baru naik sidik 2024. Jadi butuh waktu 2 tahun, butuh waktu lama lah buat KPK mengusut perkara ini kan. Karena kenapa? Karena 53 kapal milik PTJN ini itu kan usianya sudah tua tuh. Usianya 43 sampai 51 tahun kalau nggak salah. Itu ada juga di fakta persidangan seperti itu ya. Pensiun sih itu, 55 kalau pensiun. Ya kalau kapalnya bisa kerja ya. Garpu. Pensiun 55 nggak sih? Itulah intinya kapalnya itu udah tua, ada juga kapal yang udah karam bahkan ya. Bahkan penyelidik KPK juga sempat cerita, itu saya tuh pas ngecek ke kapal ya nggak mau tuh saya naik kapal itu karena memang sudah separah itu kondisinya, nggak layak lah buat dinaikin gitu kan. Satu yang paling di zoom in dalam kasus ini adalah penyebutan kapal tua. Nah, kapal banyak pihak menganggap kapal yang dibeli diakuisisi. Jadi kan PT ASDP ini mengakuisisi Jembatan Nusantara yang memiliki 53 kapal, gitu kan. Jadi bukan ASDP yang membeli kapal kan, begitu ya. Nah, masalahnya adalah banyak pihak KPK menganggap ASDP PT Jembatan Nusantara ini ternyata tidak sesuai dengan nilainya saat itu, gitu. Karena apa? Karena asetnya dianggap memiliki tidak menguntungkan, yaitu tadi kapalnya disebut tua. Tapi dari hasil tadi, dari cerita Lani itu memang kapal tua 43 tahun oke lah masih bisa, tapi tidak layak pakai tambahannya ya. Benar. Tidak layak pakai kenapa? Karena muncul ya di persidangan kan ya. Itu muncul Bang. Dan tidak layak pakai itu ya tadi karena memang kapalnya udah bukan tua, bukan hanya tua, tapi tidak layak. Iya, betul. Jadi tua itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi jangan rentah. Iya. Gitu. Oh beda ya? Beda. Oh beda. Tua kalau masih strong nggak apa-apa lah. Terus ya udah, jangan panjang. Dan kapal itu kan nggak ada yang sertifikatnya juga udah nggak aktif lagi tuh Bang. Jadi ya udah ngapain kita naik kapal tua itu kan? Ya, memang ini jadi perdebatan di persidangan karena bagi tim hukum istilah tua dan tidak itu emang ambigu gitu karena di dunia perairan ini hanya ada kan diterbitkan sertifikat layak berlayar atau enggak hanya itu gitu. Ini layak nih enggak gitu. Tapi apapun itu perdebatan itu vonis dari hakim telah inkrah. Ini putusan telah inkrah dan memang bisa makanya KPK bilang
terlepas ada rehabilitasi, cuman fakta formil dan materialnya bisa dilihat di putusan gitu. Dan di putusan itu sudah di state gitu oleh hakim gitu bahwa contohnya ya ada kondisi tidak mengabaikan hasil uji tuntas dari lembaga tertentu bahwa beberapa kapal kondisinya tidak layak, tidak mengabaikan kondisi kapal saat opsi kerjasama. Berbagai macam lah sudah disampaikan oleh majelis hakim di putusannya. Iya. Yang satu yang menjadi sorotan kita kan adalah ini kan IRA CS ini kan dijerat dengan pasal 2 dan 3 ya Undang-Undang Tipikor ya. Yes. Ini sama persis pasal yang diterapkan kepada Tom Lembong, kepada Lin Che-wei, serta tersangka lainnya. Ini kan Banyak. pasal yang dianggap pasal karet gitu. Kenapa? Karena statement bahwa dianggap merugikan negara dan menguntungkan orang lain itu kan masih belum jelas ya. Tapi untuk memberikan sedikit petunjuk ya, siapa yang jelaskan nih? Pep atau Lani? Sebenarnya ada nggak sih korupsinya? Atau korupsinya tadi memang itu gitu? PT ASDP ini dianggap mengakuisisi Jembatan Nusantara karena dianggap tidak sesuai dengan harganya gitu loh. Jadi kalau korupsinya itu lebih ke ini sih Bang, bahwa akuisisi ini tidak menguntungkan ASDP. Karena ASDP ini kan BUMN ya. Ya buat apa juga BUMN membeli perusahaan yang memiliki aset yang udah tidak layak itu gitu. Mungkin ketika akuisisi sempat jalan, mungkin masih bisa jalan beberapa kapalnya. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya itu seperti apa gitu. Walaupun memang di persidangan majelis itu, dalam pertimbangan majelis menyebutkan bahwa belum ada kickback atau keuntungan yang didapat oleh IRA CS ini ya. Tapi pada intinya adalah ini akuisisi sudah terjadi begitu. Kapal-kapal yang tidak layak buat apa diambil BUMN, dan sekarang PT Jen ini udah jadi anak usahanya Sekarang udah ya? ASDP ini kan Iya. udah. Kan udah diakuisisi, Benar. udah dibayar tuh yang 1,2 T-nya. Nilainya 1,27 triliun ya? Iya, Iya. dan akuisisi ini juga menambah beban ASDP begitu. Karena ASDP harus membayarkan hutang PT Jembatan Nusantara ini, Bang. Ada utang lainnya ya? Ada utang hutangnya 500 M ya kalau nggak Iya. salah. Sama kapal-kapalnya itu ada yang di docking. Dan biaya dockingnya itu juga gede. Docking karena diperbaiki, karena nggak bisa jalan. Karena nggak layak itu kan harus di docking Bang, harus diperbaiki. Itu juga ratusan miliar. Jadi sebenarnya yang dibayarkan negara kalau di total itu lebih dari 1,27 dong. betul. Utangnya ditanggung, harus biaya docking gitu. Dan yang menarik juga adalah ini kan yang kita sempat dapat ceritanya juga tuh ya, Lan ya, bahwa ini kapal ini, perusahaan ini sebenarnya udah ditawarkan Betul. ke beberapa Perusahaan pengusaha swasta. perkapalan lah ya. Iya. Jadi kan pengusaha perkapalan itu sebenarnya ya orangnya pemainnya itu aja, ya kan, nggak banyak lah gitu. Udah ditawarin tapi mereka ini nggak mau beli gelondongan gitu loh Bang. Iya. Maksudnya pemilik PT Jembatan Nusantara Aji ini dia pengennya bayarnya lu belinya gelondongan, dia nggak mau jual kapal-kapal eceran 1, 2 gitu, nggak mau. Maunya dijualnya gelondongan gitu loh. Dan kenapa swasta nggak mau juga ya? Karena tadi kondisi Iya, kapal yang kondisi udah nggak layak, kapalnya. buat apa? Nggak untung nih buat gue juga kan. Iya, begitu, betul sekali. Dan sebenarnya nilai akuisisi 1,27 T itu ya, itu udah melewati beberapa diskusi lah antara ASDP dan JN ini Bang. Jadi tadi Pep jelasin di 2018 itu Ira dan Ajib bertemu gitu ya, kasih selamat segala macam. Setelah pertemuan itu adalah nih komunikasi antara JN sama ASDP mulai intens tuh Bang, membahas nilainya berapa nih akuisisi. Awalnya sih Ajib buka harga 2T, tapi itu sempat ditolak, tawar, akhirnya nyampe lah 1,27 T ini. Nah, salah satu yang membedakan kasus ini dengan kasus Tom Lembong ya, ini kan katanya disama-samakan kan ya gitu. Perbedaannya adalah, ini koreksi kalau gue salah ya, di rut PT ASDP kala itu, Ira Puspa Dewi itu bernegosiasi langsung kan dengan pemilik Jembatan Nusantara kan, Iya. betul kan? Iya, ada pertemuan langsung antara Ira dengan Aji katanya kan. Tapi kalau Tom kan tidak bertemu langsung dengan pihak si swastanya gitu. Dan di persidangan juga tidak ada pertemuan itu. Dan yang membedakan juga ini kerugian negaranya kan real. Kalau Tom Lembong kan kerugian negaranya dipertanyakan, negara dirugikan di mana waktu itu kan. Kalau ini kan real, negara keluarin duit nih 1,2 T, terus bayarin utangnya si Jembatan Nusantara, terus bayarin dockingnya segala macam. Bahkan kalau yang sempat muncul di persidangan,
itu ada semacam pernyataan dari seorang saksi yang menyatakan bahwa sebenarnya yang kalau nggak salah yang komisaris utama itu deh, bahwa ini merugikan karena biaya operasionalnya itu Besar ya? besar. Memakan Kapal ini juga. Membutuhkan bahan bakar yang bahan bakar besar. minyak yang besar gitu loh. Bahan bakar minyaknya itu besar, banyak nih gitu. Ya lu bayangin lah kalau kayak misalkan lu punya mobil nih ya tahun 80-an sama mobil 2000 tahun 2000-an sama-sama 2000 cc, tapi pasti kan konsumsi bahan bakarnya pasti akan beda dong. Iya, 2000 cc gede banget. Tapi dari penjelasan timnya Ira dan Ira sendiri bagaimana? Sampai ketemu kemarin. Iya betul, itu intinya ada beberapa sorotan. Contohnya tadi kalau dibilang kapal tua, nggak ada itu istilah kapal tua menurut tim hukum ya. Adanya ya kapalnya layak atau enggak. Kalaupun tua, tapi Direktur Perhubungan Laut menerbitkan layak ya udah jalan gitu. Dan memang perdebatannya di sini di persidangan itu KPK itu bilang kalau Ira dan kawan-kawan ini tidak atau mengabaikan ada hasil uji tuntas lah due diligence dari perusahaan yang sudah ditunjuk yang menyatakan adalah 9 kapal itu tidak layak gitu. Kalau pembelaan tim hukum itu bukan draft, itu baru draft gitu, belum keputusan final. Yang ujungnya adalah tim hukum menilai ini tidak terbukti kerugian negara, kan itu selalu dibilang kan oleh Ira di persidangan gitu. Dan keputusan direksi yang diubah sebelum akuisisi itu juga sudah melewati proses yang akuntabel. Kira-kira gini pembelaan tim hukum. Proses ini telah melewati Ira itu mengajak beberapa konsultan ternama gitu. Artinya kalau memang ada niat buruk, ngapain harus repot-repot pakai konsultan lain gitu. Tapi itulah pembelaan, tapi di ujungnya tetap gitu bahwa fakta persidangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa akuisisi ini memang bermasalah gitu. Bahasa hakim tuh gini yang jadi pertimbangan. Ada valuasi yang dimanipulasi gitu loh. Dan itulah yang jadi pertimbangan kan. Akhirnya bersalah gitu. Jadi valuasinya itu dicocok-cocokkan katanya ya. Ada pengkondisian walaupun pengkondisian oleh tim hukum. Tapi itu di putusan kan terbukti. Ya itu di putusan. Iya kan, di putusan kan terbukti dinyatakan. Dan salah satu pembelaan kuasa hukum juga ya yang dibacain di pleidoinya itu walaupun ASDP akuisisi JN dengan kapal-kapal tuanya itu, tapi kapal tuanya ini bisa dianggap tetap bisa digunakan gitu kalau di maintenance dengan baik gitu ya. Tergantung perawatan. Tergantung perawatan, benar. Itu pembelaan dari mereka. Dan menurut pengacaranya juga waktu itu kenapa Ira kemudian akuisisi PTJN? Karena Ira merasa kita bisa merger sama pesaing kita, which is kita itu bisa dapat pendapatan yang lebih besar gitu. Jadi waktu itu katanya PTJN dianggap pesaing terbesar ASDP juga tuh. Iya. Karena satu yang paling menarik ya dari kasus ini kan adalah temuan KPK ya. KPK kan menemukan adanya bahwa ini merugikan negara karena kapal-kapal ini dianggap tidak layak. Tidak layak dan uzur. Nah, ini kan kemudian mengkandaskan semua skenario KPK ya. Nah, ini kemarin ada dapat cerita nggak di suasana di internal KPK dalam kasus ini apa? Jadi kalau di KPK udah pasti ya ketika kasus mereka seolah-olah dimentahkan begitu saya presiden, penyidiknya mulai mempertanyakan juga dan mereka bingung juga loh, ini kenapa direhabilitasi gitu. Ada apa memang dengan kasus ini begitu kan. Sempat ramai juga Bang di internal KPK itu. Dan ya itu tadi jadi perdebatan nih, ini berkasnya Aji mau digimanain gitu loh jadinya setelah rehabilitasi ini sempat terjadi perdebatan, tapi kemudian kan juru bicara KPK bilang terus jalan dan betul. Kita juga dapat cerita bahwa sebenarnya KPK itu lagi mau ngembangin kasus ini Bang. Jadi kasus ini tuh tidak hanya akan berhenti pada 4 orang aja. Menarik ini. Gitu. Harusnya ada orang lain yang terseret. Ada ikut terseret. Adalah kita namanya itu. Nantilah kita Inisialnya apa? Inisialnya? Inisialnya FP. Pacar Petrianto sama LD. Lani Diana. Lani Degil. Gue juga pemilik ya. Ini perahu tapi. Perahu karet.
Nah, karena yang perlu juga kita telisikan nasib kasus ini ya. Iya. Betul. Jadi gimana ya nanti ya? Ini agak bertanya-tanya juga nih. Nanti KPK penyidik menyusun berkas perkaranya Aji ya, Direktur PT Jembatan Nusantara. Artinya kan nanti yang baik itu Ira, Muhammad Yusuf, dan Hari Muhammad Adi ini kan juga tetap menjadi saksi itu di pengadilan. Itu sempat ada pembahasan juga di KPK sebenarnya, Bang. Itu gimana? Iya, ketika kasus Aji ini jalan, kok aneh ya kalau misalkan nanti misal Ira atau Yusuf atau Adi itu yang jadi saksi. Mereka kan pasti akan Sementara kan sudah rehabilitasi. Membela. Itu dia. Iya. Nah, tapi walaupun dianggap mungkin agak aneh kayak gitu, cuman di KPK sendiri bilangnya ya kita tetap jalan kasus Aji ini. Maju terus. Pantang mundur. Pantang mundur. Cuman ya di waktu itu tim hukum Ira cerita memang rehabilitasi ini nggak ada tuh aturan detailnya bahwa ini berlaku untuk satu individu atau keseluruhan Karena ini dapatnya 3 loh. kasus ya. Iya, benar. Artinya presidennya kan terjadi di kasus Tom Lembong kan. Tom Lembongnya sekarang bebas gitu kan. Sedangkan yang lain kan tetap divonis di penjara gitu. Walaupun nih satu kesatuan yang sama gitu. Tapi kita lihatlah apakah ini kan sudah tersangka. Sedang akan P21. Nah, kita lihat apakah ya jangan-jangan KPK nggak berani juga P21 tersangka di sini gitu kan. Ya karena ini kan menimbulkan bukan ketidakpastian, tapi keruwetan ya, keruwetan hukumnya gitu. Nah, yang menarik juga nanti dipantau adalah apakah kasus persidangan, kalaupun nanti Aji nanti dalam masuk persidangan, Aji Jembatan PT Jembatan Nusantara ini, apakah ramai juga di media sosial, ya kan? Nah, kemarin kan berbeda dengan kasus Ira dan 2 direktur lainnya kan ramai banget ya di media sosial, dan itu kan sempat ada juga hasil Don Emprit ya di media sosial itu. Siapa kemarin? Itu gimana hasilnya? Iya, jadi kalau gue ngobrol sama peneliti Don Emprit itu, Bang, sama dari data mereka sih, itu ada 8.000 mentions lah. 8.000 mention di itu 16 sampai 24 November. Itu interaksi di media sosial juga tinggi banget sampai 9.000 di dalam seminggu itu ya. Itu ada di TikTok, di Instagram, semua medsos lah, pokoknya ramai banget ngebahas soal Ira ini. Dan menariknya, Bang, ada beberapa tokoh dan influencer yang nadanya itu mendukung Ira gitu. Misalkan yang ditemukan Don Emprit itu ada Renard Kasali, guru besar FEB UI. Tuh, dan satu lagi ada Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ini kita tahu mantan Menteri BUMN ya. Dan Dahlan kan sempat bikin tulisan ya bahwa dia yang mengajak Ira pulang ke. Iya, betul. Dan waktu itu kan Dahlan juga yang ini ya, yang melantik Ira juga ya jadi direktur. Awalnya direktur PT Sarina dulu nih, Ira berkarir di BUMN. Terus dia pindah ke PT Pos, nah barulah dia masuk ke ASDP-nya ini. Kalau Renat Kasali dia itu kan salah satu saksi ahli ya yang dihadirkan tuh, yang dihadirkan Jadi Ira. Renat Kasali itu pernah jadi komisaris di PT Pos kalau nggak salah ya. Iya, cuman periodenya memang berbeda sih. Beda ya sama yang Ira ya. Ini kan langkah ketiga Presiden Prabowo Subianto ya, setelah kemarin sudah memberikan amnesti, kemudian abolisi kepada Tom Lembong, kali ini rehabilitasi. Nah, kita tidak pernah dalam sikap kita, redaksi kita kan, untuk amnesti kepada narapidana oke lah, nggak ada masalah gitu. Nah, dalam kasus rehabilitasi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana pemerintah itu, Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini ya, itu mengintervensi hukum gitu, dan masalahnya adalah ini adalah kasus korupsi. Memang penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kan masih dipertanyakan. Nah, tapi kita belum ketemu nih apa urgensi yang paling penting. Kenapa seorang Ira Puspadewi serta 2 mantan direktur PT SDP lainnya itu diberikan rehabilitasi. Kalau kita kasus Tom Lembong kemarin jelas, itu ada kasus itu sangat politis baunya gitu. Nah, kita belum melihat kasus ini ada politis apa enggak. Gitu. Dan langkah presiden mempolitisasi vonis pengadilan dengan keputusan politis itu akan semakin mempersulit ya penegakan hukum di masa depannya. Tapi ini juga akan jadi pantauan kita teman-teman, karena saya juga pengen tahu nanti bagaimana perjalanan sidangnya Aji dari PT Jembatan Nusantara dengan adanya kasus ini. Apakah ketiganya itu nanti mau bersaksi di pengadilan dan kesaksiannya apa nanti isinya gitu. Penasaran juga kita isinya gitu. Oke gitu teman-teman ya. Kita akan cek lagi dan kita akan kupas kasus berikutnya.
Jadi boleh Glenn, ini nyalain escape-nya. Oke, ya, lanjut Bang main. Kirim lagi, kirim balik.